Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما ركع راكع وسجد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه النجاة غدا والنجاة أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintahnya, menjauhi semua larangannya sebatas kemampuan kita sebagai manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada orang yang bertakwa kepadanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, seorang ulama besar. Beliau mengatakan seorang mukmin dalam kondisi apapun tidak boleh lepas dari 3 hal. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama, amrun yang tasirun, menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, wa nahyun yajtanibuhu, menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, wa qadarun yardha bihi, ridha, menerima terhadap ketentuan Allah. Itulah 3 hal yang selalu harus kita pegang dan harus kita kerjakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengomentari terhadap perkataan emas dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana kata Ibnu Taimiyah? Wa hadza kalamun syarif. Ini adalah perkataan yang sangat luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu merupakan hal yang sangat luar biasa, kata Ibnu Taimiyah. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena itulah yang sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh setiap orang selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan 3 hal tersebut. Dan yang kedua, sangat
taat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa inni la udhi'u ajral mu'minin," kata Allah. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, maka aku tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang beriman. Dalam artian Allah akan memberikan pahala kepada. Kata Ibnu Taimiyah, takwa itu terdiri dari dua unsur. Imtithalul awamir, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, wajtinabun nawahi, menjauhi larangan Allah. Sabar, kata beliau, pada intinya adalah as-sabru 'alal bala. Ahan menerima terhadap ketentuan Allah, terhadap ujian Allah, terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani pada hakikatnya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Meskipun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala juga memerlukan kesabaran. Kenapa ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala memerlukan kesabaran? Karena pasti semua perintah Allah bertentangan dengan hawa nafsu kita. Menjauhi larangan Allah juga memerlukan kesabaran. Kenapa? Karena pasti semua larangan Allah cocok dan sesuai dengan hawa nafsu kita. Inna nafsu la'ammaratun bisu'. Tetapi pada substansinya, pada dasarnya bahwa sabar itu terhadap ketentuan Allah. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali membagi sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabrun ala maharimillah, sabar dalam rangka menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, kata beliau, sabrun ala aqdarillah al-mu'limah, sabar dalam rangka menerima ketentuan Allah yang menyakitkan. Ketentuan Allah itu yang telah terjadi, bukan yang belum terjadi. Kalau Allah itu yang telah terjadi, karena segala sesuatu yang telah terjadi sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Sebelum terjadi sudah ada tulisan di Lauh Mahfuz. Bagaimana yang belum terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Apa yang akan terjadi besok tak tahu kita. Apa yang akan terjadi lusa tak tahu kita. Cuma prediksi saja. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Tetapi apa yang telah terjadi itu sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Oleh karena itu kita harus menyikapi. Orang yang melaksanakan ketiga hal itu, maka itu termasuk ke dalam kategori mukmin sejati. Oleh karena itu, maka segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, segala upaya kita harus selalu ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, pada hakikatnya berita kepada kita sekalian, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, hidupku dan matiku harus ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa segala aktivitas kita, kegiatan kita, segala upaya kita harus ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala? Karena pada prinsipnya bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, zat yang menghidupkan kita, zat yang memberikan rezeki kepada kita, zat yang memberikan segala anugerah dan kenikmatan kepada kita. Dan akhirnya nanti
Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Tidak ada orang yang lain di dunia ini. Dunia hanya merupakan jembatan al-ubud yang lama itu nanti di akhirat. Bagaimana balasan orang yang menyerahkan diri secara total kepada Allah? Segala upaya, segala perilakunya ditujukan karena Allah. Sekurang-kurangnya ada dua balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman di dunia ini. Dan yang kedua, sudah pasti Allah akan memberikan pahala yang sangat besar nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Bala man aslama wajhahu wa huwa mu'min falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ya, orang yang menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya. Dia akan mendapatkan pahala dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan mempunyai rasa ketakutan dan juga rasa sedih hati dan lain sebagainya. Akan mendapatkan ketenangan dan dunia. Itulah barangkali yang saya sampaikan arti daripada kita penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita sekalian bisa menjalankan apa yang dikatakan oleh bagian ulama besar tadi, Syekh Abdul Qadir Jilani, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan menerima ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu wa antum muqinuna bil ijabah aw kama qala at-taibu minadz dzanbi kama nadza. Alhamdulillah ghafir dzanbi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tardah wa raddina bi qada'ika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.